at this. Eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan, nama saya Atira Rahma dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang menyangkut di jiwa kita, yaitu etika. Namun, bukan cuma tentang itu. Saya juga akan menjelaskan terkait dari pemahaman seorang tokoh filsuf asal Indonesia, yaitu Muhammad Amin Abdullah. Yuk simak videonya. Sebelumnya, dari kata etika, pasti kalian sudah tahu dong maksud dari pengertiannya apa. Jadi, etika merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang telah ada sejak ia dilahirkan, baik atau buruknya sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Maka, etika ini hal yang sangat penting di diri manusia karena dapat mengetahui mana yang baik atau yang tidak baik untuk dikerjakan. Tanpa adanya etika ini, manusia akan meninggalkan hati nuraninya, bahkan tidak dapat membedakan mana yang baik dan benar. Etika tidak hanya dilakukan pada sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan alam sekitar dan juga makhluk hidup lainnya. Lalu, setelah pengertian etika ini, maka kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu filsafat etika pada pemikiran perspektif Muhammad Amin Abdullah. Sebelum masuk pada pembahasan, siapa sih sosok Muhammad Amin Abdullah ini? Muhammad Amin Abdullah merupakan seorang tokoh filsuf, ilmuwan, pakar hermeneutika, sekaligus cendekiawan muslim asal Indonesia. Beliau dulunya pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, selama kurang lebih 2 periode. Selanjutnya, masuk pembahasan intinya, apa filsafat etika menurut perspektif beliau? Amin pada awalnya melakukan penelitian terkait konsep etika dan di mana beliau mengambil dari pemikiran dua filsuf Islam dan Barat, yaitu Al-Ghazali dan Immanuel Kant. Beliau mencari perbandingan pada perbedaan dan persamaan antara dua konsep tokoh tersebut. Secara singkatnya, Al-Ghazali dan Kant hanya berfokus pada etika sebagai cara dalam penataan kekuasaan Tuhan yang lebih besar daripada rasio. Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa rasio tidak dapat membantu manusia memahami Tuhan, karena menurutnya tasawuflah yang dapat membantu manusia dalam mengenal Tuhan dan juga memahami Tuhannya. Dari penggabungan konsep dua tokoh ini, Amin mengambil aspek utama, yaitu pada Al-Ghazali. Ia berpandang etika didasarkan pada wahyu Allah dan akhlak luhur, sedangkan Kant berdasarkan pada hukum moral yang universal. Lalu sumber etika dari Al-Ghazali, ia menganggap bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang spesifik, sedangkan Kant bersumber dari rasio dan hukum moral yang universal. Dan tujuan etika menurut Al-Ghazali, ia tertuju dalam pencapaian kebahagiaan dan keselamatan akhirat, sedangkan Kant tertuju pada pencapaian keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu,
Dari aspek utama yang telah dijelaskan, terdapat juga perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut, yaitu pada persamaannya, yang pertama dalam penggunaan logika untuk mengembangkan teori etika dan juga penggunaan konsep moral seperti kejujuran dan keadilan teori etika yang dikeluarkan mereka. Lalu pada perbedaan dari dua tokoh tersebut terletak di sumber etika dan tujuan etika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka Amin Abdullah menganalisis kedua pemahaman tokoh ini untuk membantu dalam memahami bagaimana teori etika keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mereka memberikan kontribusi pada pemikiran etika Islam modern. Selanjutnya, sebagai penutup, maka saya akan menjelaskan sedikit beberapa karya Amin Abdullah yang telah banyak ia tulis lalu telah dibukukannya, yaitu seperti yang pertama, Antara Al-Ghazali dan Kat, Filsafat Etika Islam. Buku ini membahas pemaparan dan pemetaan teori etika yang ia bandingkan dari dua tokoh filsuf terkemuka dan berpengaruh luas, masing-masing filsuf di wilayah Islam dan Barat. Yang kedua, Falsafah Kalam di era postmodernisme. Buku ini membahas kumpulan tulisan Amin mengenai dialektika antara normativitas wahyu dan historisitas kekhalifahan, filsafat yang menjawab tantangan postmodernisme yang berkembang serta Al-Quran yang bersifat universal sebagai pedoman umat. Yang ketiga, studi agama, normativitas atau historisitas. Buku ini membahas tentang pemahaman keagamaan yang ditinjau dari sudut nilai-nilai wahyu dan pengalaman keberagaman. Setelah beberapa buku, Amin juga membuat beberapa karyanya, yaitu dalam bentuk jurnal nasional, seperti yang pertama Paradigma Tajdid Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis reformis. Yang kedua, Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan. Dan yang ketiga, Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam. Jadi, telah selesai sudah ilmu yang telah saya bagikan ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian semua. Maka saya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.